Halo Just People, kembali lagi dengan saya agen resmi Regarspot Andika Prabowo. Kali ini kita akan membahas tentang bisnis yang ada di Regarspot. Nah, kenapa materi ini penting banget? Nah, karena ini ada apa ya? Atau ini adalah cara gimana kita itu bisa meraih sukses. Nah, tapi tergantung juga dari teman-teman pengertian sukses itu gimana. Oke, nah kali ini saya akan membahas tentang gimana sih caranya biar kita itu bisa ya minimal menghasilkan lah 5 juta, 5 sampai 10 juta dalam waktu 1 bulan. Nah, di sini saya akan bongkar semuanya untuk teman-teman. Ini adalah ilmu dasar yang harus dimiliki oleh semua pembisnis. Sebenarnya ini semua pembisnis. Nah, tapi ini karena ini adalah Regarspot, jadi teman-teman ya kita pembahasannya adalah ke Regarspot. Nah, jadi yang pertama adalah yakin. Nah, keyakinan. Nah, kita ini harus memiliki suatu keyakinan dulu untuk berbisnis. Oke, kita akan masuk ke dalam yang namanya yakin ini. Nah, kita itu harus yakin bahwa bisnis itu sebagai alternatif profesi. Jadi alternatif profesi ini bukan berarti oh berarti bisnis ini harus difokuskan, harus diseriusi, saya harus keluar dari pekerjaan saya. Enggak, bukan seperti itu. Jadi yang namanya alternatif kita itu bisa lewat di mana saja. Nah, seperti misalkan kita mau ke Jakarta itu kan ada alternatifnya. Oh, ternyata lewat jalan di sini juga bisa. Nah, alternatif di sini maksudnya adalah bisa menjadi penghasilan tambahan tetapi menjadi prioritas yang utama atau penghasilannya malah yang paling gede. Nah, jadi seperti itu. Bisnis sebagai alternatif profesi. Seperti yang kita tahu sekarang, terutama yang ada di Indonesia, ketika orang pengen sesuatu, yang paling banyak diminati adalah, oh saya ingin jadi TNI, saya ingin menjadi PNS, saya ingin jadi polisi, saya ingin menjadi apa anggota DPR. Nah, kalau seperti itu semuanya, tentu di sini akan menumpuk. Jadi banyak banget kan yang daftar jadi polisi, yang daftar jadi TNI, yang daftar jadi PNS. Nah, di sini banyak banget sehingga persaingannya sangat ketat, sangat tinggi, sangat banyak banget. Nah, jadi cukup sulit kita masuk ke sana. Ya sebetulnya sih nggak masalah, cuman di sini kan sangat sulit. Nah, jadi kita harus ada yang namanya alternatif profesi. Salah satunya adalah dengan berbisnis ini. Kemudian syaratnya kita berbisnis, nah kita itu harus yakin bahwa bisnis ini akan menghasilkan dan juga berkelanjutan. Nah, gimana caranya? Ya tentu dengan strategi, dengan cara kalau di Regarspot itu dengan cara posting atau 3 jurus marketing. Nah, 3 jurus marketing bisa dicek di link yang lain sudah ada di channel YouTube Bisnis Jersey Printing. Nah, kemudian ketika kita berbicara bisnis, nah bisnis itu bukan sebuah apa ya, bukan sebuah spekulasi lah, bukan sebuah keberuntungan yang wah itu beruntung aja makanya seperti itu, bukan. Tapi bisnis ini adalah kita bentuk. Nah, bisnis itu adalah sebuah strategi, bisnis itu adalah suatu manajemen yang kita bangun, benar-benar kita bangun. Jadi bukan hanya sebuah keberuntungan, oh alhamdulillah dapat user sekian, oh besoknya nggak lagi, nah nggak gitu. Jadi bisnis itu adalah strategi, bisnis itu adalah usaha, adalah ikhtiar yang kita kerjakan. Nah, di Regarspot sendiri hampir semuanya 99% itu bukan seorang pembisnis. Bahkan Om Jum sendiri, owner Regarspot itu bukan dari keturunan pembisnis. Om Jum itu backgroundnya dari PNS. PNS yang belajar ke bisnis. Nah, termasuk saya sendiri, background saya hanya sampai SMA. Nah, gitu. Tapi di sini saya terus belajar gimana sih bisnis itu bisa menghasilkan, bahkan menjadi profesi alternatif profesi yang sangat luar biasa penghasilannya. Oke.
Nah, jadi itu bisnis itu adalah tentang strategi, tentang ikhtiar. Nah, jadi teman-teman harus tahu caranya, pelajari marketingnya. Nah, karena marketing ini adalah yang paling utama, terus berkembang, nah, terus naik. Kemudian ketika kita berbicara bisnis, ketika kita menganggap bisnis, walaupun bisnis ini online, seorang reseller, seorang agen regarsport, nah ini udah masuk ke bisnis, karena ini bisnisnya bisa menghasilkan tentunya berkelanjutan. Kemudian ketika orang-orang berbicara bisnis, nanti takut gagal, nanti takut rugi. Jadi gini, kita itu harus punya definisi gagal itu seperti apa. Ketika kita berbisnis, kita harus punya strategi, kita harus punya target. Misalkan gini, target dalam 1 bulan adalah 50 transaksi. 50 transaksi. Ternyata dalam 1 bulan kita hanya mencapai 10 transaksi. Itu kategorinya gagal atau sukses? Nah, pasti kesimpulannya adalah, wah gagal karena nggak capai target. Ya, betul. Tapi melihat kejadian seperti ini, gagal yang dimaksud adalah sukses yang belum terpenuhi. Nah, ini sudah sukses, sebetulnya sudah sukses. Suksesnya cuman belum sampai 100%. Yang 100%-nya harusnya 50 slot, tetapi hanya dicapai 10 slot saja. Berarti suksesnya masih 20%. Ini nggak gagal, tapi maksud sukses yang belum terpenuhi. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika berbisnis, ya jangan takut gagal. Nah, sebetulnya gagal itu seperti itu. Orang takut gagal, tapi nggak pernah mencoba. Kamu nggak gagal, tapi kamu nggak berbisnis. Ya ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain kan? Nah, jadi di sini jangan pernah takut gagal. Karena definisi gagal adalah sukses yang belum terpenuhi. Nah, kemudian oke, kita akan lanjutkan tentang gagal. Nah, di regarsport sendiri, ketika teman-teman menjadi seorang reseller, maka yang pertama adalah tanpa modal, tanpa resiko, tanpa biaya, bahkan tanpa target. Nah, kenapa dikatakan tanpa modal? Karena apapun semua langsung ke regarsport, termasuk transaksi. Transaksi konsumen langsung ke regarsport. Tujuannya adalah untuk satu keamanan dan juga kepercayaan. Nah, kemudian untuk klaim atau pendapatannya dari regarsport akan ke reseller. Nah, jadi seperti itu. Jadi benar-benar tanpa modal dan tanpa biaya. Kita tidak mengurus apapun, promo sudah disediakan, pabrik sudah disediakan, semua sudah disediakan oleh regarsport. Kita hanya akan menjadi seorang pembisnis online. Nah, kemudian tanpa target. Nah, ini kerennya. Jadi reseller tapi tanpa target. Nah, kalau misalkan 1 bulan nggak ada transaksi gimana? Ya berarti kamu bukan ikut berbisnis. Nah, tetapi hanya mendaftarkan diri saja. Tapi nggak masalah. Suatu saat teman-teman setelah mendengar, setelah melihat materi-materi dari saya, bisa jadi teman-teman bisa bertambah semangat dan juga mau mengerjakan 3 jurus marketing atau jurus-jurus yang sudah di share dari saya dan juga dari regarsport. Nah, oke, kalau itu tadi adalah reseller karena tanpa target. Tetapi ketika teman-teman ini sudah menjadi reseller dan juga ternyata targetnya tercapai sesuai apa yang regarsport syaratkan atau sesuai syarat yang sudah dibuat oleh regarsport, maka rewardnya atau hadiahnya adalah teman-teman naik menjadi seorang agen. Nah, kalau sudah naik jadi agen, maka di sini teman-teman sudah menjadi owner. Nah, owner bisnis teman-teman sendiri. Kenapa disebut owner? Karena ketika sudah menjadi agen, teman-teman itu berhak satu mendirikan manajemen. Nah, bisa punya CS, bisa mempunyai reseller lagi di bawahnya. Nah, jadi seperti itu. Kalau enaknya jadi owner itu apa? Nah, semua kita yang putuskan, semua keuangan kita yang atur, pendapatan kita yang atur. Nah, kita bisa angkat reseller sebanyak-banyaknya. Ya, inilah peluangnya, konfigurasi yang sangat
hebat, konfigurasi yang sangat gede. Ya, misalkan gini, satu reseller bisa menghasilkan satu slot aja. Bayangkan kalau 500 reseller, nah maka bisa menghasilkan sebanyak 500 slot. Nah, jadi seperti itu. Peluang bisnisnya sangat gede ketika teman-teman ingin menjadi agen. Nah, syarat agen bisa langsung tanyakan ke saya ya, nggak saya share di sini. Oke, nah jadi intinya adalah seperti itu. Bisnis ini perlu banget yang namanya keyakinan. Nah, harus yakin dengan apa yang akan kita kerjakan, harus yakin dengan sesuatu yang sudah di-share. Nah, kemudian untuk keyakinan ada yang namanya manajemen berbagi. Nah, kenapa harus berbagi? Nah, yang namanya harta itu juga perlu banget yang namanya kita CRE, apa ya namanya, harus kita infakkan, harus kita berbagi. Nah, jadi kalau pengen hasil yang setiap hari ada, maka setiap hari harus kita berbagi. Ya, nggak perlu banyak-banyak, tetapi rutin setiap hari. Misalkan sehari 1000, 1000, 1000, atau 2000 setiap hari gitu. Terus ketika meningkat lagi, ditambah lagi menjadi 2000, terus seterusnya. Terus. Nah, artinya manajemen berbagi maksudnya ya kita harus benar-benar berbagi dengan hak harta kita. Nah, karena prinsipnya berbagi sama dengan mengkali. Oke, terima kasih. Sekian penyampaian dari saya. Itu adalah materi dasar yang teman-teman harus kuasai. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan japri saya atau langsung komen yang ada di bawah ini. Oke, terima kasih.